kemudian kita buka, enter juga masuk. Nah, dalam proyek ini saya membuat ada 6 table ya, 6 table. Di sini kita bisa lihat 6 table hardware. Ada di sini ada ID hardware, kemudian nama hardware, kondisi, keterangan, dan di sini ada foreign key-nya, unit, ID unit dari tabel unit. Berikutnya juga sama, hasil, problem, teknisi, unit, user 2. Kemudian awal dari saya membuat adalah saya membuat dulu itu adalah tabel unit ini di sini, tabel unit, karena di sini tidak ada foreign key-nya. Jadi saya langsung membuat nama unit, kemudian ada unit, varchar 5 dan seterusnya. Kemudian primary key-nya adalah ID unit. Dan berikutnya saya buat untuk yang user 2. User 2 karena ini ada kaitannya dengan foreign key-nya yang unit, ya bisa dibuat. Gitu. Kemudian kita membuat ini. Setelah membuat ini, kita membuat alter, yaitu membuat constraint yang foreign key-nya dari yang kita buat tadi adalah unit. Setelah itu kita buat teknisi. Teknisi itu juga tidak ada foreign key-nya. Ini sama, constraint primary key-nya ID teknisi. Kemudian problem, ini agak banyak foreign key-nya. Foreign key-nya dari teknisi, tabel teknisi. Foreign key-nya dari tabel problem, ya. Jadi kemudian setelah itu kita masuk ke hasil ini juga hampir sama karena dia bersangkutan dengan yang mengerjakan problem yaitu teknisi, maka dia pakai foreign key-nya teknisi, yaitu dengan teknisi ID teknisi. Kemudian karena hubungannya dengan apa yang dikerjakan yaitu ada di dalam problem, dia menggunakan foreign key problem underscore no problem, ini foreign key-nya. Kemudian saya sudah mengisi tabel-tabel tersebut, ya, tabel-tabel tersebut sudah saya buat di sini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tabel yang sudah saya buat. Ini saya mengisinya. Jadi misalnya saya tadi mengisi dengan dengan membuat create tabel teknisi, ya, yang membuat tabel hardware. Kemudian di sini ada alter juga. Jadi ini dibuat berurutan agar bisa mendapat yang diharapkan. Kemudian untuk isinya juga langsung saya buat di sini, insert ya, pakai insert into problem misalnya. Ini nama-nama kolomnya, kemudian value-nya, isinya sudah diisi semua di sini. Kemudian kita baru run. Kita lihat lagi ke sebelah sini. Kalau dilihat ini sudah ada datanya. Misalnya hardware itu sudah ada datanya ini. Dengan apa? Menggunakan insert. Dengan menggunakan insert. Ini juga sama, dengan menggunakan insert sudah ada isinya semua. Sudah ada isinya, sudah ada foreign key, primary key-nya. Nah, di sini ada foreign key-nya, ini primary key-nya. Kemudian kalau dilihat dari ini tugasnya adalah menguji pengisian datanya. Langsung di ini ya, select bintang from. Baik, saya melanjutkan untuk menampilkan beberapa data dari tabel yang sudah ada.
Saya contohkan di sini adalah tabel dari hardware. Kalau misalnya satu tabel kita hanya mau mengambil beberapa kolom saja, maka di sini akan tertulis select AD hardware. Ini nama kolom-kolomnya, kemudian dari mana, from maintenance, where, kemudian AD hardware-nya. Ini hardware-nya. ID hardware, kemudian nama hardware-nya. Jadi cuma 2 kolom yang ditampilkan. Kemudian kalau kita mau melihat di sini itu ada beberapa yang mau dilihat, ada 3 kolom ya, 3 kolom yang mau dilihat dengan dua tabel, yaitu dia menggunakan inner join, di mana inner join itu bisa menampilkan data yang benar-benar ada pada kedua tabel. Kemudian kalau dilihat dari 3 tabel, kalau melihat 3 tabel juga sama. Kita mau mengambil data apa saja, select apa saja. Ini kita mengambil mau nama user, kemudian nama unitnya, kemudian nama hardware-nya. Jadi namanya siapa, unitnya di mana, kemudian dia mempunyai barang apa. Yang diambil dari 3 tabel, yaitu user 2, kemudian di sini ada unit, kemudian di sini ada hardware. Sehingga kalau dieksekusi dengan perintah seperti ini, maka akan muncul 3 kolom, yaitu nama user, nama unit, nama hardware. Ya. Kemudian kita mau mengganti, mencoba untuk mengganti kondisi tabel kondisi, menambah di tabel unit. Ini tabel unit ditambah dengan kolom kondisi yang sebelumnya adalah varchar diganti ke date. Jadi ubahnya adalah alter tabel, unit itu tabelnya, kemudian dimodify kondisi menjadi date. Kalau sudah tabel alter, berarti berhasil munculnya adalah date, yang sebelumnya adalah varchar. Ya, seperti ini ya. Sesudah diubah menjadi date. Kemudian kalau menghapus, ini menghapus yang tadi sudah kita buat, yaitu alter tabel unit drop, pakai drop kolom ya, drop kolom kondisi. Dia langsung terhapus, dia akan terhapus di sini. Kemudian kalau dengan constraint, kita menambah constraint, menambah foreign key dan foreign key yang ada di tabelnya yang belum ada foreign key-nya, yang membuat penghapusan yang berhubungan dengan tabel tersebut tidak bisa, sehingga kita membuat kembali setelah dihapus, yaitu membuat kembali setelah dihapus. Setelah dihapus, kemudian kita kembali lagi alter table, kemudian ditambahi on delete cascade, kemudian baru kita lakukan penghapusan. Demikian dan terima kasih.